Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini ibu-ibu solehah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibu-ibu solehah, ada calon ibu ya, calon ibu yang mudah-mudahan diberikan kesempatan membina rumah tangga sakinah. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, insya Allah anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita pengikut yang setia sampai akhir usia kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini kita lanjut dengan wedding series, dengan fikih nikah. Tahun lalu kita sudah membahas tentang kewajiban suami, kemudian kewajiban istri. Maka hari ini kewajiban bersama atau hak bersama. Untuk ibu-ibu yang sudah menikah sekian tahun, tema ini mungkin sudah lumrah, sudah biasa ya. Teori itu terkadang lebih mudah ketimbang prakteknya. Hanya Allah yang mampu memberikan kita kemudahan, kekuatan, kesempatan, kemauan untuk menjalankan semuanya. Kita pun sudah tahu bahwa kita tidak ingin rumah tangga kita seperti layangan putus. Ada layangan putus, layangan robek, layangan macam-macam semua. Sesungguhnya bukan hanya itu ujian dalam rumah tangga. Ujian rumah tangga itu banyak sekali pintunya. Dari ekonomi, dari komunikasi, begitu juga ujian penyakit ya. Ada yang baru nikah penyakitnya luar biasa. Kalau kita lihat wanita-wanita soleha yang diuji berat-berat itu, masya Allah, surga menantinya gitu. Sama halnya ibu-ibu yang duduk di sini nih, wajah-wajah sabar sekali nih. Padahal ujiannya banyak ya, di ujung matanya kelihatan wajahnya bermasalah sebenarnya. Ada yang masalahnya cicilan belum lunas-lunas, ada yang justru penantian ya, yang belum kunjung tiba. Namun yakin bahwa Allah sudah menakar kemampuan kita. Semua ujian itu baik, semua yang Allah berikan baik, semuanya. Semua yang Allah berikan yang terbaik. Itu pertama ditempel di sini di otak kita. Semua keputusan Allah baik, semua yang diberikan oleh Allah baik. Menurut kacamata kita saja yang salah. Kita bilangnya kurang pas, kurang enak, kurang gitu ya, karena pada saat menghadapinya kurang bersyukur, pada saat menghadapinya kurang sabar, pada saat menghadapinya kurang redo. Itu yang membuat kita tidak berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengetahui kewajiban, hak dan kewajiban kita, hak dan kewajiban pasangan, maka hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban bersama. Kurang lebih ada 10, nanti 10-10-nya bisa dibawa pulang, bisa disampaikan kepada keluarga tercinta bahwa ada hak pasangan, hak dan kewajiban pasangan yang harus terpenuhi saat seseorang sudah menikah. Apa saja yang pertama? Yang pertama adalah hak memperoleh kelembutan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik, bersikap lembut, penuh pengertian. Itu hak kita dan hak pasangan kita gitu. Bukan berarti kalau suami harus lembut, suami ke kita boleh keras, enggak. Suami lembut ke istri, istri pun sama. Makanya kalau pengantin baru banguninnya itu pakai cangkir, cangkirnya diketak-ketak, ting 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 gitu ya. Yayang bangun, yayang, itu pengantin baru itu. Masih yayang-yayangan, masih tehnya udah dibuatkan.
Saya tidak yakin kalau sampai saat ini masih ada yang begitu gitu. Kalau masih ada, jempol saya dua-duanya saya tunjukkan untuk ibu. Biasanya apa? Kita tanya dulu, mau ngopi, mau ngeteh, mau apa? Enggak. Orang tua zaman dahulu bangun tidur nggak ditanya, sudah disediakan langsung. Ayah tehnya ya, ayah susunya ya, nggak perlu ditanya. Kalau kita sekarang kan nanya, mau kopi, mau susu, mau teh gitu. Saya ingat sekali, masya Allah, saya pernah melihat di meja itu almarhumah ibunda saya menyediakan 3 macam warna. 3 macam warna, ada susu, ada air putih, ada air teh. Saya bilang banyak sekali, nggak mubazir. Nanti sisanya ibu yang minum, tergantung ayah mau pilih yang mana. Coba masih menemukan sosok seorang istri seperti itu gitu. Sekarang saya nggak bisa ngikutin seperti itu. Nanya dulu biar nggak mubazir alasannya gitu ya, padahal malas. Kita terkadang melegitimasi perilaku kita dengan alasan-alasan yang lain, padahal kalau kita mau melakukannya, masya Allah. Suami pun sama. Ketika Rasulullah SAW bagaimana memanggil Aisyah dengan kalimat Humairah, itu contoh yang luar biasa bagaimana suami memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan. Maka hak kita bersama adalah mendapatkan kelembutan, mendapatkan perilaku yang baik dari masing-masing pasangan. Mohon maaf ini kalau sudah berbicara terkait dengan perilaku gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf ya Bu, perilaku kita itu dipengaruhi oleh perilaku pasangan. Bisa dipahami ya Bu? Orang baik tapi karena pasangannya kurang baik, dia akan mengatakan, saya capek Bu berperilaku baik terus sama dia, dianya nggak begitu, akhirnya kita terpengaruh tuh Bu. Kalau orang baik memang fitrahnya baik, suaminya mau baik kayak enggak baik kayak dia tetap baik. Kenapa? Dia tahu Allah yang membalas semua, bukan suaminya. Allah nggak pernah tidur kok, pasti komentarnya begitu. Kita bilang, ibu kenapa baik banget sama dia misalnya, padahal suami udah begini-begini. Allah kan nggak pernah tidur, nanti juga Allah akan tumbuhkan rasa baiknya, positifnya ada gitu. Maka kalau kita punya sifat seperti itu, barakallah. Beruntung seorang istri yang memiliki karakter yang memang baik walaupun suami nggak baik. Apalagi kalau suami baik gitu. Ini suami tidak baik aja kita harus berperilaku baik. Kenapa? Karena haknya dia. Banyak para suami berubah karena perilaku istrinya. Begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan ketika kita mengetahui bahwa itu hak yang Allah perintahkan kepada kita, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang. Apa sih kasih sayang? Ada yang bilang kasih sayang itu berbeda dengan cinta. Cinta bisa habis, kalau sayang tidak habis. Kalau sayang itu selalu ada alasan untuk menyayangi. Kalau cinta terkadang berakhir. Kenapa Mas pisah? Saya udah nggak cinta lagi sama dia, Ibu, begitu. Mbak pisah Mbak, udah nggak asik orangnya gitu, udah nggak enak, macam-macam. Tapi kalau sayang terus saja. Makanya ada yang berpendapat cinta itu kurang lebih ya Bu, usianya antara 5 sampai 7 tahun itu cinta. Kalau sayang terus sampai usia pernikahan itu 40-50 tahun, sudah duduk gemeter, itu masih sayang. Ngelihat suami atau istrinya makan kacang gak halus-halus, itu kasihan gitu, sayang. Bapak ndak halus-halus kacangnya, ibu blender ya gitu. Terus aja itu mahal harganya. Makanya terkadang kamu menikahi saya kan apa? Sayang. Adik kakak tuh sayang itu, adik kakak sayang. Kalau suami istri umumnya berawal dari cinta, baru nanti ada sayang. Makanya di Al-Quran dikatakannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada kalimat mawaddah, ada rahmah. Nah ini ada yang berpendapat mawaddah dan rahmah ini ketika pernikahan 5 tahun 7 tahun. Ketika
sel otak kita nyambung dengan sel dia, hati kita nyambung dengan hati dia gitu. Kalau awal-awal mohon maaf masih cinta, namanya mahabbah. Jadi hak yang kedua apa? Hak yang kedua memperoleh kasih dan sayang dari pasangan. Suami berhak mendapatkan itu dari kita, kita pun berhak mendapatkannya. Syukur-syukur ya Bu, kalau kita sayang sama pasangan, itu suami juga begitu ke kita. Kok bisa Allah yang mentransfer rasa itu ke dalam hatinya dia? Ada seorang istri curhat kepada Buya Hamka kalau tidak salah, atau ke Mbah Maimun ya, saya lupa, bagaimana perilaku suaminya yang kasar, bagaimana perilaku suaminya yang menjengkelkan gitu. Apa kata Mbah Maimun? Tugas istri solehah selalu taat, tugas istri solehah selalu membahagiakan suaminya. Nanti bagaimana Allah memberikan hati suami pun lembut seperti lembutnya hati kamu kepada dia. Kemudian terus dia taat dengan perintah suaminya, dia servis suaminya padahal begitu menjengkelkan, begitu menyakitkan. Tapi masya Allah, karena rasa itu dia tanam, redo saja, redo, nggak terpaksa, dia jalani gitu, seakan-akan hatinya sudah mati gitu. Dia jalani saja sampai suatu saat Allah turunkan rasa sayang ke dalam hati suaminya kepada dia, dan sayangnya melebihi dia kepada suaminya. Siapa yang merubah, siapa yang mengganti, siapa yang mentransfer? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang menggenggam hati kita, benci jadi cinta, cinta jadi sayang, dan seterusnya. Itu Allah semua pemiliknya, bukan kita, bukan Allah. Maka kalau ada yang bertanya, kok bisa ya dia nikah sama fulan, kok bisa ya fulan nikah sama fulana, kok bisa? Oh sangat bisa, karena yang menumbuhkan rasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mungkin di antara kita yang nikah dengan orang yang dunia kita benci banget sama dia, ternyata nikah, berantem terus dari SD berantem, SMP berantem, nikah gitu ya. Siapa yang mempertemukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak kita bersama adalah mendapatkan kasih sayang, mawaddah tadi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga hak bersama adalah memperoleh keturunan. Ibu pernah dengar nggak child free? Child free, ada seorang wanita mau nikah tapi nggak mau punya anak. Alasannya apa? Ribet, capek, aduh pokoknya males deh kalau punya anak gitu. Salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Mengapa? Karena keturunan itu yang kelak menjadi jembatan antara hati kita dengan hati pasangan. Suami istri kalau lagi cekcok, mojok-mojokan tubuh, suami mojok di sana, nanti istri mojok di sini sambil megang HP. Kalau ada anak, ibu anak datang gitu ya, nanti dia yang nyatukan kita dengan pasangan tuh anak. Kalau belum ada anak ngambeknya lama. Kalau belum ada anak ngambeknya lama. Kalau sudah ada anak ngambek tapi anak menyatukan itu. Ayah sama ibu tuh tidurnya di atas dong bareng sama aku, jadi di atas bareng-bareng. Coba kalau nggak ada anak, bisa pisah ranjang, dia di mana, kita di mana gitu. Tapi karena anak bilang aku maunya tidur sama ayah sama ibu, ayah dan ibunya mau tidur di atas tempat tidur yang sama. Kenapa? Demi anak gitu. Atau dibalik, anak yang bilang bapak jangan di sini, ngalah juga bapaknya kan gitu. Bapak di kamar sebelah misalnya, itu anak masya Allah. Bukan hanya di dunia dia merekatkan hati kita dengan pasangan, di surga pun insya Allah anak memberikan syafaat. Ibu-ibu yang masih punya orang tua, kebetulan orang tuanya sudah tidak ada, jangan pernah lupa berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupakan doa ini. Seorang ayah, ini hadis riwayatnya insya Allah sahih. Seorang ayah punya dosa banyak sekali. Ketika dibangkitkan dari kubur, dosa yang setinggi bukit tinggal segundukan pasir saja. Kemudian hamba Allah ini bertanya, ya Allah, apa amal ibadahku yang istimewa? Aku gak punya.
tapi bagaimana? Dosaku yang setinggi bukit hanya tinggal gundukan pasir saja. Apa jawab Allah? Itu adalah doa anakmu. Anakmu setiap hari minta ampun kepadaku. Dia berdoa agar diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Karena anakmu yang minta, kata Allah, aku gak bisa menolaknya. Maka dosamu yang setinggi bukit berkurang karena doa anak-anakmu. Bayangkan kalau kita punya anak, kemudian dia bilang, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku. Kita dengernya rasanya mau nangis, Ibu. Ya Allah, dia mendoakan kita, dia mendoakan orang tuanya agar diampuni dosa-dosanya. Maka ayah tersebut yang dosanya setinggi bukit berkurang karena doa anaknya. Beruntung sekali kalau kita punya anak-anak yang mendoakan kita. Terus yang belum punya keturunan bagaimana? Anak itu bisa anak ideologis, bisa anak biologis. Kalau anak dari darah daging kita namanya anak biologis. Kalau anak asuh, anak didik, namanya anak ideologis, sama insya Allah. Karena anak itu kan Allah yang memberikan. Jadi kalau ada anak asuh, anak didik mendoakan kita, insya Allah sama, akan mampu menghapus dosa-dosa kita insya Allah. Jadi hak bersama memiliki keturunan. Ada perempuan yang nggak mau hamil gitu ya, sampai suaminya bertahan sudah sekian tahun karena memang nggak mau punya keturunan, ya cerai, pisah. Kenapa? Tujuan saya menikah agar saya mendapatkan keturunan, dia bilang. Kalau kamu nggak mau hamil, berarti saya menikahi wanita yang salah gitu. Bagaimana mungkin saya menikah begini-begini saja gitu ya. Makanya beruntung ibu kalau punya keturunan itu, kurangi mengeluhnya. Di satu sisi kita lelah, memang ibu punya anak itu lelah, tidur kurang, apalagi kalau anak sakit itu pasti tidur kita kurang, jalan-jalan kita kurang, lebih banyak di rumah gitu. Tapi di sisi yang lain, berapa banyak orang mengeluarkan uang ratusan juta untuk mendapatkan keturunan. Kita dikasih tanpa mengeluarkan anggaran sebesar itu. Kita dikasih, kemudian dia nanti menjadi penyejuk hati kita. Jadi kalau ada keturunan, doanya apa Bu? Kalau belum punya keturunan, yang belum punya keturunan doanya ada di surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, itu doanya. Yang belum memiliki keturunan, doanya Rabbi habli minas sholihin di surat As-Saffat ayat 100. Di mana sih As-Saffat? Setelah Yasin, setelah surat Yasin. Nah itu surat As-Saffat ayat 100 ada doa itu. Kalau yang sudah punya keturunan apa? Di surat Al-Furqan ayat 70 sekian, 78 atau 87 saya lupa, doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan lupa doa itu setiap habis sholat 5 waktu. Maka itu hak yang ketiga. Hak bersama yang ketiga adalah memperoleh keturunan atau memperoleh anak. Yang keempat apa? Yang keempat adalah mendapatkan kepercayaan, saling percaya gitu Bu. Jadi kalau suami keluar pintu mau mencari nafkah, udah kita percaya dia benar-benar ingin menjemput rezeki itu untuk kita dan anak-anak kita, sudah husnuzon saja. Kita pun sama, kalau kita mau pergi ngaji, suami percaya sama kita, jangan sampai was-was gitu. Cemburu boleh, cemburuan jangan. Cemburu boleh, itu hak, nanti ada hak ya, ada hak cemburu. Tapi kalau cemburuan jangan. Selalu ditanya, kamu di mana, dengan siapa, dan sedang berbuat apa, ditanya terus gitu. Kita kemana-mana nggak nyaman kan Bu. Bahkan ada jamaah saya Masya Allah ini sabar sekali, dia DL dinas luar, itu suaminya cuma nanya di hotel mana nginepnya, daerah mana,
Ibu tahu suaminya sampai ke lokasi tersebut, nyusul istrinya dinas luar. Kalau PNS kan suka dinas luar ya Bu. Nah itu disusul, dan alhamdulillah, apa kata dia, alhamdulillah Bu, saya sedang baca Quran di kamar, ada yang tok 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 siapa gitu. Pikir dia cleaning service, dia kaget pas buka pintu suaminya. Lihat suaminya cuma mau nanya, oh bener kamu nginep di hotel ini? Ya Allah ayah, jadi selama ini ayah nggak percaya? Bukan nggak percaya, cuma untuk menambah keyakinan saja, padahal dia nggak percaya. Coba disusul ibu naik pesawat, kenapa suaminya nggak tenang? Tapi saya bilang, kamu kan istri yang baik, istri soleh, nggak mungkin kamu berkhianat, itulah suami saya, dia bilang. Jadi sampai disusul keluar kota, sampai disusul ke hotelnya, kamarnya, semuanya ibu. Makanya istrinya nggak percaya, kaget ketika dibuka pintunya, itu suaminya nyusul. Oh ya sudah, saya pulang. Ngapain pulang, kata istrinya? Kamu udah kesini, enggak, cuma ingin memastikan benar nggak kamu di hotel ini, kamar ini. Coba ibu, luar biasa. Enaknya itu kita saling percaya lah sama suami. Terus bagaimana kalau ada kabar-kabar tentang pasangan kita? Jangan langsung percaya, beri kesempatan dia menjelaskan terlebih dahulu. Kecuali kalau kita punya waktu untuk benar-benar melihat langsung. Nah itu biasanya ibu, mohon maaf, perempuan itu feelingnya tajam. Perempuan feelingnya tajam. Nyaris 50% pasangan istri ya Bu, nyaris 50% istri curhat ke saya. Itu hampir semuanya kenyataan. Jangankan selingkuh. Ada seorang bapak cerita ke saya, Bu, istri saya tuh luar biasa. Kenapa? Saya pulang kampung, katanya, di sampingnya perempuan, itu saja, dan gak ngapa-ngapain Bu, cuma naik kereta, kan dia sendiri, otomatis kan sebelahnya ada yang duduk juga kan gitu, perempuan. Ketika sampai ke Jakarta, apa komentar istrinya? Aduh enak tuh Abi, pulang kampung ditemenin perempuan. Hah, dia kaget. Bener kan Bi, Abi kemarin naik kereta di sampingnya perempuan. Kaget dia, tajam banget ya perempuan, dia bilang. Cuma duduk aja nggak ngapa-ngapain ibu. Jadi jangan khawatir ketika kita hubungannya dekat dengan Allah, suami melakukan hal-hal yang dilarang, Allah kasih tahu kok. Jadi curiga nggak boleh, nanti Allah kasih tahu caranya macam-macam gitu. Ada saja caranya. Dan itu kalau saya lihat dari kisah-kisah mereka, dari curhatnya mereka, saya sampai masya Allah caranya Allah memberitahukan tuh gampang dan indah. Jadi jangan sampai gara-gara nonton film layangan putus ibu was-was terus sama suami. Jangan, percayalah sama suami, percaya gitu. Setiap ke pintu, ibu nganter ke pintu nih tangan kita, dadah papa ayah, dadah hati-hati. Jadi yang dia lihat tangan kita. Ketika dia tiada, ya Allah lindungi suami hamba, ya Allah jaga dia, tatap dia, karena mata hamba tak mampu menatapnya. Jaga dia karena mata hamba tak mampu menjaganya, ya Allah. Sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayakan, nanti suami pun akan sama kepada kita, akan melakukan apa, memberikan kepercayaan kepada pasangannya. Itu hak bersama. Kita punya hak dipercaya dan suami pun punya hak untuk dipercaya. Itu yang keempat. Apa yang kelima? Yang kelima adalah hak untuk selalu bersama dalam suka dan duka. Hak selalu bersama dalam suka dan duka. Nikah itu satu paket ya Bu. Kita nggak bisa bilang sama suami kita, ayah aku mau sama ayah saat bahagia aja, pas sedih saya nggak ikutan ya, nggak bisa ya Bu. Nikah itu satu paket, suka maupun bahagia, suka duka bareng-bareng. Jujur kalau misalnya istri umumnya ya Bu diajak susah bisa, insya Allah diajak senang lebih bisa gitu. Makan cuma tempe tahu bisa, kalau diajak makan yang lebih keren pasti lebih bisa gitu.
Lebih enak kan Bu? Biasanya penghasilan suami, ibu titip salam sama suami. Penghasilan suami kalau dia berikan kepada keluarga itu keberkahannya terus ibu, berkah 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 berkah. Tapi kalau dia menutupnya pelit gitu ya Bu ya, saya mau ngomong pelit nggak tega tadi. Tapi kalau suami pelit apa ya Bu, dikepel terus uangnya nggak banyak Bu, berkurang keberkahannya. Suami yang paling baik adalah suami yang royal sama istrinya. Istri yang baik adalah yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Walaupun di antara kita punya penghasilan sendiri, sesekali manja ya Bu sama suami. Ayah traktirin bakso dong misalnya. Ayah traktirin itu suami seneng. Yang penting jangan sering-sering. Jadi dia merasa dihargai uangnya itu Bu. Ada seorang dokter, Masya Allah penghasilannya besar sekali. Suaminya dikit lah ya, sedikit. Kayaknya saya pernah cerita ke ibu. Jadi katakanlah kalau misalnya dokter itu penghasilan per harinya 5 juta, ibu tinggal hitung ya berapa sebulannya. Sehari 5 juta, sementara suaminya cuma UMR saja. Jauh kan Bu penghasilan istri per hari, dia sebulan gitu. Tapi istrinya itu menyimpan slip gajinya, nggak pernah dia tunjukkan kepada suaminya. Sampai suatu hari mereka pindah. Ketika pindah, slip gajinya jatuh. Kagetlah suami ketika melihat slip gaji istrinya itu. Itu dia ketika cerita kepada saya itu nangis ya Bu. Dia bilang apa? Bun, gaji bunda sebesar ini sebulan. Kaget isunya. Ayah dari mana itu gitu? Enggak, ayah cuma nanya ini slip gaji bunda gitu. Ini tanggalnya ada kok tercantum di sini. Kan kalau slip gaji itu tanggal Bu semuanya. Apa kata suaminya? Bun, saya nggak pernah beliin bunda emas, nggak pernah membelikan bunda pakaian, nggak pernah membahagiakan bunda, kata dia. Kalau saat ini bunda nggak kuat bersama saya ceraikan, nggak apa-apa. Coba ibu, dia merasa ya Allah penghasilan istri besar, tapi istrinya nggak pernah sombong, nggak pernah menunjukkan hal-hal yang melukai lah Bu, yang nggak pernah. Itu pun suaminya segitu sensitifnya. Bunda bahagia nggak nikah dengan ayah? Bahagia, ayah bahagia gitu. Udah jangan pikirkan slip itu, jangan pikirkan, kata suaminya, kata istrinya gitu. Tapi ini slip gaji bunda kan gitu ya. Kalau sekarang bunda minta cerai pun Allah ayah ceraikan. Coba ibu, betapa apa ya Bu, dia minder gitu. Langsung dia peluk suaminya, dia peluk mohon maaf. Dia bilang saya tidak bermaksud menyembunyikan ini dari ayah. Saya hanya ingin mendampingi ayah saat suka dan duka saja. Saya tidak ingin ayah terluka dengan slip gaji ini. Saya tidak ingin merepotkan ayah saat saya harus mengajak ibu saya ke rumah sakit gitu. Jadi karena ibunya dia sakit Bu, ibunya istrinya sakit, dia nggak ingin merepotkan suaminya. Jadi biaya itu untuk berobat ibunya gitu. Saya tidak ingin ayah repot, saya tidak ingin gitu ya. Dia bilang apa, ya Allah Bu Fatihah, saya gak terbayang kalau ada istri sengaja memamerkan slip gaji itu, saya nggak habis pikir, kata dia. Ini saja saya shock banget. Kenapa? Karena suami sangat-sangat sensitif ketika melihat slip gaji. Ada kan yang sengaja ya Bu, ayah ini slip gajiku. Ayah slip gajinya mana? Nggak perlu. Ya udah bareng-bareng aja gitu. Kalaupun suami tahu, ya sudah kita sampaikan ke suami apa? Ayah, rezeki anak-anak itu ada yang lewat ayah, ada yang lewat ibu. Itu kan rezeki dari Allah semua gitu.
Tapi kalau kebetulan rizkinya banyak dari suami, ya sampaikan, nggak apa-apa. Ayah ternyata barang-barang sekarang naik ya, padahal ibu pengen deh yang dari ayah itu cukup buat ibu. Ibu pengen banget berapapun yang ayah kasih buat ibu itu cukup, tapi di luarnya yang bikin gak cukup gitu. Minyak naik, telur naik, cabai naik, gitu mintanya gitu bu. Ada alasannya gitu. Nanti ketika ayah Bu Fatihah salam, katanya kalau suami royal sama istri rezekinya berkah gitu. Kenapa? Karena kan istrinya akan redha mendoakan suami. Tapi benar-benar doakan ya bu, sebut nama suami. Ya Allah sehatkan badannya dia, berkahi rezekinya, satukan hatiku dengan hatinya. Itu doakan. Berapa kali bu sehari mendoakan suami? Jarang, sebulan sekali. Kalau bisa setiap hari. Setiap hari dia tidur aja kita tetap doakan, ya Allah sehatkan badannya dia, ya Allah berikan dia keberkahan, kekuatan, kesolehan. Terus doakan. Itu satu paket ya bu, suka dan duka. Apa yang keenam? Yang keenam adalah hak untuk berhias. Berhias, berpenampilan rapih. Bukan hanya perempuan yang harus rapih, laki-laki pun harus rapih. Terus kalau laki-laki nggak pernah rapih bagaimana? Ayah dulu Umar bin Khattab rapih loh di rumahnya begitu. Umar itu senang berhias di rumah. Sebagaimana apa kata Umar? Aku suka berhias sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Makanya Umar penampilannya selalu stylish. Di rumah itu stylish, rapih gitu. Jadi kita jangan balas gini, lah ayahnya juga sarungan mulu, kita juga dasteran mulu lah gitu. Apalagi ini hari Sabtu, hari Ahad kan nggak kerja nih bu, suami nggak kerja. Berpenampilan menarik lah. Nggak perlu ke salon, nggak apa-apa, minimal mohon maaf nih bedak, sifat mata itu minimal tuh bu. Ya kalau mau pakai lipstick silahkan lah, yang wajar saja, jangan sampai terlalu rapi nanti suami nanya ibu mau kemana gitu. Rapi aja. Ibu lihat tembok kalau dicat cakep kan. Coba kalau temboknya udah warnanya udah kusam, nah kita ngeliatin tembok, jangan-jangan itu wajah kita gitu. Cepet-cepet dicuci, terus pakai bedak, wajar aja gitu, wajar. Niatnya apa? Ya Allah, aku niat berhias untuknya. Jadi nanti dia liatin kita tuh seneng. Mama hari ini cantik banget, masya Allah gitu. Nanti dia juga kan rapi, dia akan berpenampilan menarik juga. Itu hak ya bu, bukan hanya suami, kita juga punya hak agar suami kita berpenampilan rapi. Saya lupa di masa khalifah siapa, atau justru di masa Rasulullah SAW, ada seorang wanita minta cerai dari suaminya. Saya ingin cerai dari suami. Ditanya kenapa? Ya saya ingin cerai aja, saya ingin pisah. Akhirnya ditanya mana suaminya, panggillah suaminya. Ketika datang ibu rambutnya gondrong, nggak tersisir rapi, penampilannya nggak tampan. Akhirnya dipanggil, tolong sahabat, tolong rapihkan pria ini. Pria ini langsung dicukur rambutnya bu, dicukur gitu ya, disuruh mandi, rapi, dipanggil lagi. Kata Rasulullah, ini suamimu, kamu jadi mau cerai? Dia lihatin suaminya, ini suamiku, iya. Bagaimana? Jadi cerai? Nggak jadi ya Rasulullah gitu. Nggak jadi bu. Kenapa? Karena berpenampilan menarik. Boleh nggak sih bu, misalnya mohon maaf ya bu, suami ini mau nyukur rambut, kita pesan ayah nanti jangan pendek-pendek, boleh nggak? Boleh bu. Itu yang namanya komunikasi perasaan. Kita mau ke salon, mau potong rambut, nanti modelnya yang agak keren ya, jangan yang kayak kemarin kayak batok misalnya. Boleh bu, itu hak itu suami istri. Itulah komunikasi perasaan, boleh ibu. Saya selalu pesan kalau suami mau nyukur, saya bilang jangan terlalu pendek.
Kenapa seperti kita melihat perwira Bu di rumah. Jadi agak panjangan sedikit saya bilang. Itu komunikasi perasaan itu sebetulnya boleh. Kenapa? Karena kan kita akan menatap dia setiap hari, dia pun menatap kita setiap hari. Boleh nggak nih ibu-ibu yang rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam dicat warnanya? Boleh nggak? Boleh Bu, selama suami suka. Kalau suami bilang jangan dicat, justru ayah lebih suka ngeliat rambut ibu putih warna-warni gitu, seneng banget gitu. Ya sudah, jangan dicat. Tapi kalau ayah boleh nggak sekali-kali? Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang pantas ya Bu sama warna kulit gitu, yang pantas sama lekuk tubuh wajah kita. Kan ada yang rambut diwarnain pantas gitu ya Bu ya. Ada juga yang kalau rambut diwarnain tuh kita ngeliatnya tuh aneh gitu, kayak ngeliat siapa gitu, kayak ngeliat sapuduk berjalan. Ada yang pantas, ada yang tidak gitu. Saya terkadang izin, cuman nggak usah, ya sudah gitu. Paling kalau mau potong, nggak apa-apa Bu. Itu hak Bu. Hak suami, hak melihat kita cantik. Kita pun berhak melihat suami tampan. Itu hak gitu. Itu hak bersama gitu ya. Maka perlu disampaikan terkait dengan hak yang ke-6 ini. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah hak pelayanan dan hubungan intim. Dilayani sesekali boleh Bu, melayani suami. Misalnya gini, suami bilang gini, Bu pengen deh makan rendang, nggak apa-apa masakin. Beli apa? Masakin lah misal, nggak apa-apa. Bu pengen deh makan ikan bakar, beli ya, boleh gitu. Memang memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri Bu. Menurut Imam Syafi'i bukan kewajiban istri, tetapi istri soleha itu kan yang taat, disuruh nyuci taat, disuruh masak taat gitu. Memang bukan kewajiban tapi taat gitu ya. Kalau Imam Syafi'i nih Bu, kewajiban suami itu memberikan sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan itu kewajiban suami. Jadi kalau misalnya istri bajunya udah banyak lubang anginnya, itu suami harus belikan baju baru tuh Bu. Tapi jangan sengaja juga ibu beli baju yang lubang anginnya banyak biar suami belikan, enggak juga. Itu sandang, pangan, papan. Tapi diingat kewajiban kita adalah taat kepada suami. Kalau misalnya dia pengen makan ini, pengen makan itu, pengen melihat kita berpenampilan menarik, ya taat saja. Itu kan ciri-ciri istri salehah begitu. Jika dilihat menyenangkan, jika diperintah dia taat. Jika suami tidak ada, dia menjaga kehormatan dan harga dirinya. Maka mohon maaf kalau suami punya kepentingan dengan tubuh kita itu Bu, harus taat Bu. Kecuali kalau kita lagi sakit atau kita merasa nggak mood ya Bu, capek banget, ayah capek banget gitu. Kalau besok aja gimana, dirapel deh ya gitu misalnya, nggak apa-apa. Kalau menurut survei perempuan usia 40 ke atas sudah males. Ibu belum ada 40 ya. Udah semua, banyak kan yang justru 40 ke atas ya. Lain wajah orang sabar kan beda gitu ya, kayak kelihatan belum 40. Perempuan ketika 40 ke atas itu katanya udah mulai malas. Laki-laki 40 ke atas masih kuat gitu. Iya kata ibu, iya. Jadi gimana dong, diimbangi ya Bu, diimbangi minum suplemen gitu, nggak apa-apa Bu. Suplemen yang herbal kan bagus juga, suplemen yang herbal minum gitu. Bukan obat ya Bu, suplemen vitamin gitu. Kalau kita stres banyak pikiran itu mengurangi mood. Jadi buat suasana. Nih tempat tidur jangan ada bau pesing misalnya, spray ganti. Malam Jumat spray ganti tuh Bu.
Hak suami itu. Kalau misalnya kita baca surat Al-Kahfi, suami udah dehem-dehem, udah shadaqallahul azim. Tuh. Hak dia. Makanya kalau kita rajin, kita masih stamina kita masih kuat, kita tahu suami kita pun ya masih kuat, setiap malam boleh ditawarkan atau seminggu 2 kali. Ibu yang paling hafal lah ya, itu kan jadwal ibu-ibu gitu ya, hafal lah kita. Jangan sengaja, nah ini kayaknya suami mau nih langsung pakai balsem. Kenapa bu? Badan lagi nggak enak. Nggak boleh tuh bu, kalau sengaja ngeles lagi, besok apa lagi ya, nggak boleh. Itu hak dia. Nanti ibu perhatikan, dia bahagia sekali ibu kalau sudah dapat jatah tuh, bahagia sekali. Perhatikan, dia langsung tidur nyenyak. Besoknya mama mau makan apa, bahagia banget ya bu. Kita ditanyain terus mau makan apa, ada duren, mau duren enggak, sayang banget bu. Kalau udah kasih jatah dia akan sayang. Itu haknya dia. Kita pun sama ibu. Mengapa perempuan itu perlu ditanya? Umar bin Khattab itu pernah nanya Hafsah ibu, ya Hafsah, berapa kuat perempuan tidak melakukan hubungan intim? Itu Umar bertanya begitu. Apa jawab Hafsah? Ayah tuh khalifah, ngapain ayah nanya beginian gitulah, ngapain ayah ngomong begini, nanya ini. Apa kata Umar? Justru Hafsah, karena saya khalifah, saya harus tahu berapa kekuatan perempuan. Akhirnya Hafsah menjawab 4 bulan. Akhirnya setelah 4 bulan Umar bin Khattab langsung memanggil para sahabat yang berada di medan perang untuk pulang. Sip-sipan bu, 4 bulan pulang, kasih nafkah kepada istrinya. Setelah itu balik lagi bu, sip-sipan lagi, begitu. Setelah bertanya kepada Hafsah, langsung Umar memanggil yang berada di medan perang, dipanggil, suruh kembali ke rumah mereka masing-masing. Maka bahasa Umar yang paling kita sering dengar adalah perempuan ketika ditinggal 4 bulan berturut-turut oleh suaminya, maka ranjang bergoyang, mungkin murnya copot gitu. Itu kekuatannya di situ. Jadi kalau ada seorang istri 4 bulan berturut-turut tidak mendapatkan nafkah lahir gitu kan bu, atau tidak mendapatkan nafkah batin, dia boleh menggugat cerai. 4 bulan berturut-turut, itu kekuatan perempuan di situ. Jadi bukan hanya hak suami, istri pun punya berhak. Hanya karena kita mayoritas, kalau orang timur kan malu gitu ya bu ya, orang timur tuh malu, tabu, rancu. Jadi kalau mau minta jatah suka malu gitu. Padahal itu bukan hanya hak suami, hak istri juga gitu. Itu yang disebut dengan hak bersama. Kemudian apa yang ke-8? Yang ke-8 hak bersenang-senang. Hak bersenang-senang itu misalnya refreshing, jalan-jalan, makan di luar. Makan di luar gimana? Di teras juga bisa, kan makan di luar. Misalnya istri pengen, ayah pengen deh ya makan di luar. Oh ya udah ambil tikar. Istri bahagia banget. Kita gelar di teras. Nah, bawa makanan keluar, itu makan di luar ibu. Makan di luar itu sesuai budget ya bu. Buat kita ketika budgetnya cukup buat makan yang standar, cuma telur dadar misalnya, nggak ada masalah itu. Nanti ada rezeki lagi makan yang agak bagus lagi, itu hak bersenang-senang. Kalau misalnya kita yang punya rezeki, kita tahu nih suami senang banget makan sate, pulang ngaji tenteng sate. Ayah, tadi ibu dari JGC sekalian mampir ada tukang sate. Ibu tahu, langsung Allah membalas kebaikan itu 2 kali lipat. Masya Allah.
Nanti suami nanya lagi, pengajian di JGC kapan lagi, kan gitu. Nagih dia, ketagihan gitu ya. 2 kali lipat pahalanya ibu, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ayah makan yang enak ya, biar ayah badannya sehat. Memang ada. Ayah lupa ya, mama kan tajir ya, gitu. Itu kan uang ayah juga. Berikan hak senang-senang, makan bareng, jalan-jalan bareng, olahraga bareng, mandi bareng. Ikutin Rasulullah ibu. Rasulullah itu olahraga bareng sama Aisyah, makan bareng, mandi bareng, sampai satu bak kecil itu berebutan tinggalin aku, mandi bareng ibu sama Aisyah. Itu tips Nabi kita luar biasa. Bagaimana sih nyatukan hati dengan pasangan? Ya sering bareng-bareng. Kalau kita tanya, bapak kenapa suka selingkuh? Bapak kok seneng banget selingkuh? Apa jawaban bapak itu? Ya karena kalau misalnya selingkuh itu enak bu, cuma jalan-jalan bareng gitu kan, makan bareng, shopping bareng. Saya bilang kenapa nggak buat sama istri? Istri malas keluar bu, begitu. Terus istri dasteran, terus kenapa istri dasteran? Karena bapak nggak bawa keluar. Coba bapak ajak keluar, pasti dia berpenampilan menarik. Saya bilang, misalnya, bu ke mall yuk, dandan nggak bu? Dandan, pakai baju bagus, hati kita sumringah. Walaupun cuman ngelihat barang doangan, itu ibu-ibu udah seneng. Dipegangin sama suaminya. Kenapa bu? Kenapa ayah megangin terus? Biar nggak kemana-mana. Kita udah seneng bu, seneng lihat diskon, seneng itu bu. Ada barang diskon, nggak beli juga nggak apa-apa, cuma seneng aja jalan bareng gitu, seneng. Itu ada hak bersenang-senang ibu. Cuma bedanya begini, kalau perempuan karena di rumah Sabtu Ahad pengen keluar, nah itu bu. Laki-laki karena Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad pengen di rumah, nah nggak ketemu kan bu, nah itu. Terus caranya bagaimana? Keluarlah sebentar, jangan lama-lama bu. Kalau lama-lama dia udah pegel, udah capek kan kerja selama 5 hari. Makanya bapak-bapak lebih memilih duduk, ibu yang jalan ya, ayah duduk gitu. Buat ayah yang lalu lalang itu hiburan. Enggak bu, ini. Jadi hak bersenang-senang itu hak bersama. Kemudian yang ke-9, hak cemburu. Boleh cemburu nggak sih? Boleh. Cemburu boleh, cemburuan yang nggak boleh. Misalnya ayah tadi perempuan itu siapa? Tanya bu. Jangan terlalu permisif jadi istri itu. Suami cipika-cipiki sama teman kantornya kita biarkan. Jangan ibu. Suami randang-rendeng teman di kantor, jangan. Kita harus punya rasa cemburu. Jangan sampai kok ayah kok sama teman begitu sih, kenapa cipika-cipiki, kenapa ayah randang-rendeng, kan bukan mahram. Enggak, ayah sama dia udah deket juga nggak begitu harus marah itu. Punya rasa cemburu. Istri atau suami yang tidak punya rasa cemburu disebut apa? Dayuth, pakai sa, dayuth. Jangankan masuk surga, menciumnya saja nggak bisa ibu kalau kita nggak punya rasa cemburu. Maka ketika seorang pria Arab bilang kepada istrinya, sekali lagi kamu ngobrol sama pria itu, aku tebas lehermu. Apa kata Rasulullah? Lihat, pria itu begitu cemburu kepada istrinya. Kalian tahu, aku lebih cemburu dari pria itu. Kalau ada umatku mengatakan nabi terakhir setelahku, maka dia sesat, karena nabi terakhir adalah aku, kata Rasulullah. Kalian tahu, Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, maka neraka tempatnya. Kenapa? Cemburu bu. Kita saja nggak mau didua. Kita nggak ngasih matahari, nggak ngasih air, nggak ngasih udara sama pasangan kita. Kita nggak mau dimadu kan bu. Sekarang Allah yang ngasih udara, ngasih matahari, ngasih air sama kita. Tiba-tiba kita tega menduakan Allah. Dosa besar ibu. Maka dosa besar itu ya neraka tempatnya. Maka berlindunglah dari sifat syirik. Jangan pernah bersifat syirik, jangan pernah melakukan kesyirikan. Apa syirik?
menduakan Allah, itu dosa besar. Semua dosa diampuni kecuali syirik. Kecuali kalau dia akan menghadap Allah, dia taubat. Jika pernah datang ke paranormal, membenarkan apa yang disampaikannya, 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima, taubatlah langsung. Taubat. Walaupun cuma iseng-iseng ya Bu, nauzubillah. Coba Mbah bisa baca tangan saya nggak Mbah? Terus kita, kok bener sih, bener, itu sama tuh Bu. Jangan bermain-main ke tempat itu. Kenapa khawatir? Saya terkadang sedih kalau datang ke mall, ada satu mall Bu, ada air mancurnya. Terus ada tulisan di situ make a wish. Make a wish itu minta harapan. Jadi lempar koin sambil pejamkan mata minta harapan. Syirik itu Bu. Jadi mereka bawa koin, ibu sambil merem, dilemparlah koin itu di kolam tersebut, di kolam air mancur. Ibu kalau saya sebut namanya tahu mall itu syirik tuh Bu, nggak usah. Atau datang ke tempat-tempat tertentu, ada di luar kota, ada mata air, cuci wajahnya di sana sambil pejamkan mata minta, syirik itu Bu. Minta sama Allah, nggak perlu ke air, ambil air wudhu, berbisik ke bumi akan tembus ke langit sana. Udah minta sama Allah saja, manjalah sama Allah saja. Apa kata Rasulullah? Mintalah kepada Allah walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus, minta sama Allah. Jadi kita cemburu, kenapa? Karena kalau kita nggak punya rasa cemburu, khawatir tidak mencium aroma surga. Ini hak bersama yang ke-9. Dan yang terakhir, hak warisan. Apa hak warisan? Suami istri dapat warisan ya Bu. Misalnya suami meninggal, maka istrinya dapat warisan. Jika istri tersebut memiliki anak, dia dapat 1/8. Kalau nggak punya anak, dia dapat 1/4. Terus dibalik, kalau istrinya meninggal dan istrinya meninggalkan harta, maka jika suami tersebut punya anak dari hubungan mereka, suami dapat 1/4. Kalau mereka tidak punya anak, maka suami dapat 1/2. Nah itu hak bersama Bu. Lantas bagaimana kalau meninggalnya bareng? Kalau meninggalnya bareng atau jarangnya sebentar ya Bu, cuma sekian jam, maka mereka tidak saling mewarisi. Kenapa? Karena misalnya mohon maaf terjadi kecelakaan, mereka meninggal bareng gitu, maka tidak saling mewarisi, diberikan kepada ahli waris yang hidup saja. Biasanya orang tua dapat 1/6, sisanya buat anak begitu. Tapi kalau nggak ada anak, bisa ke adik kakak begitu. Nah ini 10 hak bersama antara suami istri yang mudah-mudahan bisa kita jalankan, bisa kita pahami, bisa kita tumbuhkan. Jadi bukan hanya hak kita, bukan hanya hak pasangan kita, tidak, tetapi hak bersama bahwa kita dengan pasangan masing-masing berhak mendapatkan 10 poin ini. Apa saja 10 tadi Bu? Yang pertama, hak mendapatkan kelembutan. Kedua, mendapatkan kasih sayang. Ketiga, memperoleh keturunan atau anak. Kemudian yang keempat, mendapatkan kepercayaan. Yang kelima, hak bersama suka dan duka. Kemudian hak berhias, hak melihat pasangannya cakep gitulah. Yang ketujuh, hak pelayanan dan hubungan intim. Kemudian yang ke-8, hak bersenang-senang. 9, hak cemburu. Dan yang terakhir, hak mewarisi atau hak warisan, mendapatkan warisan. Alhamdulillah jam 11.10. Jika ada yang ditanyakan atau ditambahkan, mungkin ada waktu 10 menit insyaallah. Saya kembalikan lagi kepada MC, saya persilahkan Mbak Sarifah. Adakah yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi? Ada waktu 5-10 menit. Silahkan Ibu di belakang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.